sambil belajar. Karena ini menurut saya mata kuliah yang paling susah yang saya ajarkan, karena saya tidak banyak menguasai untuk mata kuliah kompetensi paralel. Jadi solusinya nanti kita ke depannya saya sudah siapkan ya bukunya. Nanti bukunya ini pakai C, dan jangan khawatir, jangan takut untuk ini bukunya ada PDF, ada EPUB, ada online juga. Tapi kalau online ini nanti ya namanya. Ini kalau online itu kalau nanti dibaca lama-lama nanti dia ini kalau karena ini bacanya gratisan kita nggak beli, jadinya nanti dia akan scrambling gitu, akan disensor, jadi kita nggak bisa baca semua. Mungkin waktu bisa dibuka kalau butuh online. Nah, jadi saya akhirnya pakai buku aja nanti kita ke depannya. Sampai saya record aja ya. Oke. Nah, ke depannya saya akan pakai buku aja biar pembelajarannya lebih struktur. Saya usahakan tidak seperti semester lalu yang di sistem komputasi genap. Rasanya saya juga ketika mengajar juga lompat-lompat karena pertama materinya tidak dikuasai, karena materinya cuma comot-comot dari internet, terus juga mata kuliah per pertemuannya banyak yang dibahas, jadi cuma membahas permukaan dari banyak subjek, jadi nggak bisa terstruktur gitu. Nah, semoga nanti di pertemuan kali ini kita bisa lebih terstruktur proses pembelajarannya dan lebih terarah, dan Anda bisa lebih paham tujuannya untuk mata kuliah ini apa. Kalau nggak tahu. Kalau kita baca di sini parallel computing ini untuk mata kuliah ini, sebentar. Sebentar. Sebelum kita masuk ke materi, ini malah saya mau materi ya. Nanti saya kembali lagi ke LMS-nya. Sebelum kita masuk ke materi, kontrak belajar dulu. Sama seperti yang kemarin, kontrak belajarnya. Karena Anda OBE, dan saya mengingatkan kembali ya, karena OBE, jadi kita penilaiannya nanti setiap pertemuan akan ada penilaian evaluasi. Sebenarnya penilaian evaluasi akhirnya jatuhnya ke tugas gitu. Tapi karena kemarin banyak yang kayaknya tiap minggu ada tugas ya kemeng juga. Nanti tugasnya saya ganti dengan diskusi aja, model diskusi tugasnya. Jadi harapannya biar bisa melihat jawaban teman yang lain, terus bisa diskusi bisa di Discord diskusinya, atau bisa langsung di forum yang sudah disediakan. Begitu. Jadi saya juga materi yang diberikan di diskusinya tidak sebanyak di tugas seperti yang pertemuan kemarin. Tapi tugasnya ada nggak? Ya tetap ada. Cuman mungkin 2 kali diskusi, 1 kali tugas kayak gitu. Jadi tugasnya tidak setiap minggu, tapi saya ganti dengan diskusi. Nanti saya cuman
evaluasinya di diskusi aja. Sedangkan persentasenya yang tadi ini absensi 5%, kuis 20%, diskusi 15%, UTS UAS 30-30. Sebenarnya karena UBE bisa diubah sih persentase UTS UAS-nya. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah ada usulan mau diubah atau tidak? Karena kan kita juga ada tugas dan diskusi ya. Atau sudah cukup persentasenya yang seperti ini? Silahkan nanti boleh diusulkan ya. Silahkan boleh diusulkan. Boleh usul. Oke. Kalau terus yang lainnya sama seperti kereta kemarin, saya akan berusaha memberikan feedback. Semoga semester ini feedbacknya bisa lebih bagus lagi. Saya bisa memberikan feedback lebih bagus lagi dibandingkan dengan semester yang lalu. Dan ini mata kuliahnya cuma mata kuliahnya 2 SKS. 2 SKS itu berarti banyaknya di teori harusnya, tapi di buku ini, di buku PDF-nya nanti kalau Anda sudah download dan Anda buka, ini ada prakteknya juga. Prakteknya yaitu programnya C, program paralelnya. Jadi buat menjelaskan teori yang yang akan diterangkan. Nah, di buku ini saya juga baru membaca, karena saya juga baru ketemu buku ini minggu lalu. Jadi saya juga sama-sama baru baca. Mungkin bedanya nanti kalau Anda, jadi di sini kan ada beberapa bab ya, ada beberapa bab. Nah, nanti kita akan sesuaikan mana yang kira-kira bisa kita pelajari, mana yang tidak perlu kita pelajari. Karena ada beberapa bab. Pertama nanti di bagian computing, paralel computingnya VGA itu tidak bisa dipraktekkan karena kayaknya butuh VGA, butuh prosesor VGA. Nah, itu yang ada beberapa mungkin hal-hal yang nggak bisa kita praktekkan, ya mungkin akan kita skip aja. Gitu. Terus juga sebenarnya paralel computing ini kalau di bukunya ini untuk mahasiswa tingkat lanjut, undergraduate tapi tingkat lanjut. Kalau Anda baca untuk siapa buku ini untuk mata mahasiswa tingkat lanjut, tapi ya di semester 3 saya rasa juga tidak masalah menggunakannya karena tidak sampai membuat programnya ya. Jadi kita cuma menggunakan program-program yang sudah ada, script-script yang ada yang dari buku. Nanti akan saya demokan cara menggunakan scriptnya. Kemudian mungkin nanti kalau di script mungkin cuma ngubah nilainya aja seperti biasa, seperti semester lalu kan saya cuma ngubah nilainya aja, nggak usah membuat script baru. Kemudian kalau sudah dibaca dan nggak ada usulan lain, sama seperti semester lalu, nanti ada presensi 1 kali seminggu, materi akan diberikan tiap minggu, nanti akan saya kabari juga di Discord. Terus
silahkan menekan tombol centang untuk menyetujui kontrak belajarnya. Terus perlu diingat nanti kita belajarnya bisa seperti ini ya, seperti belajarnya nggak harus jam hari Rabu jam 12.30 sampai jam 14.30, tidak harus. Nanti bisa belajar di luar jam juga. Belajarnya misalnya ada hal-hal atau materi yang dirasa Anda tidak paham, setelah membaca bukunya bisa ditanyakan langsung di Discord, di chatting. Jadi kita lebih pembelajaran lebih interaktif. Anda butuh memahami bagian yang mana, nanti saya akan coba jawab kalau saya bisa. Kalau tidak bisa, kita cari bersama jawabannya. Terus selain buku, ada nggak materi belajar yang lain? Sebenarnya ada banyak. Kalau misalnya Anda dilihat paling gampang ya lihat di YouTube dulu. Biasanya saya cari di YouTube dulu. Wah, kelihatan ya, saya suka nonton apa. Di YouTube, misalnya paralel programming. Misalnya di sini ada Go ya. Kalau yang paralel, kalau paralel programmingnya yang terbaru itu pakainya Go, karena dia sudah memang dirancang didesain buat sistem paralel. Kalau Go ini katanya, tapi saya belum pernah nyoba juga. Pakainya Go. Atau misalnya cari paralel programming juga ada banyak. Java, bisa C, dan seterusnya. Jadi ada banyak paralel programming. Nah, tapi kita tidak masuk ke paralel programmingnya. Ada paralel programmingnya, tapi bukan bahasan utama. Tapi kita membahas, saya usahakan membahas di teorinya, di codingnya. Kalau codingnya itu cuma untuk membantu saya juga memberikan, saya harapannya bisa membantu saya menerangkan, biar bisa menerangkan lebih baik lagi. Itu untuk paralel computing ya. Terus oke ya, kalau sudah bisa dicentang. Nah, ini adalah materi yang materi semester lalu tentang paralel. Sama, saya cuma ngopi aja. Nah, sebenarnya kalau yang Anda cek yang ini, yang introduction to parallel computing, ini tutorial dari HP ya. Jadi kalau kita baca ini kan sudah cukup banyak teorinya. Jadi ini sebenarnya sih sudah cukup menurut saya. Itu pengertiannya, terus contoh-contoh dan permasalahannya gitu. Nah, ini bisa juga sebagai referensi kedua yang dipakai kalau misalnya ada yang tidak paham di dalam buku, bisa cek di sini untuk melihat mungkin di sini ada
bisa lebih sederhana bahasanya, uh, dan bisa lebih dipahami. Dari sini keterangannya cukup singkat. Ya. Nah, saya rasa ini tidak perlu, mungkin nanti akan saya ambil juga nanti pas masuk beberapa materi, kalau ada yang penting di sini saya akan cross check juga di sini, kira-kira apa yang bisa kita pelajari bersama. Tapi kalau konsep dan terminologi sama manfaatnya, terus kenapa harus paralel, saya rasa tidak perlu diterangkan kembali ya, karena kemarin kita kemarin sudah kita bahas di semester yang lalu. Nah, terus mungkin nanti yang kita lihat lagi definisi ini kan, definisi yang ini, SSID, SMED ini, metrik-metrik ini, kemudian ya beberapa nanti yang bisa kita ambil buat membantu memahami materi, nanti akan kita ambil. Untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oh, kalau EPUB bukanya pakai ini, bukanya pakai Calibre. Nah, bisa download Calibre. Pakainya Calibre. Iya. Nih, pakainya Calibre kalau EPUB. Download aja nih. Buat buka e-book. Pakainya Calibre. Nah, jadi kalau kita lihat konten bab 1 ya, bab 1. Oh, bentar. Oh, belum ini ya. Nah, ini. Kalau EPUB bukanya pakai Calibre, calibre-ebook.com. Download di sini. Calibre ini bisa buat buka EPUB atau buka PDF juga. Tapi saya lebih suka baca EPUB sih. Lebih enak aja, lebih ringan bacanya. Jadi setiap minggunya saya akan coba bahas bab-bab yang perlu dibahas. Nanti akan saya share, terus saya usahakan saya terjemahkan juga ke bahasa Indonesia, karena ini bahasa Inggris ya. Tapi semoga Anda juga bisa paham untuk yang bahasa Inggris. Harusnya sih meskipun nggak paham-paham banget, kalau mungkin ada sebagian yang nggak bisa bahasa Inggris, tapi harusnya sih kalau mahasiswa IT bisa bahasa Inggris semua ya harusnya ya. Karena kan kita belajarnya pasti menggunakan sumber-sumber dari buku berbahasa Inggris harusnya. Ya semoga bisa nanti kita bisa lebih tertata lagi untuk untuk materinya. Nah, kemudian untuk materi yang materi yang pertama ya, yang di bab pertama ini part 1 ini hampir sama dengan part 1 ini hampir sama dengan materi yang sudah dibahas di sini, yang sudah pernah kita bahas, hampir sama. Tapi ada beberapa materi yang nggak ada, seperti factorization, itu yang belum kita bahas. Cek dulu ya. Bang, gimana cek? Gimana? Sebentar ya.
Jadi di cari. Oh ya, nanti di bab 6. Kalau di bukunya, kalau di yang PDF-nya, lagi. Kalau yang di PDF-nya, bentar. Oke, sampai mana tadi? Ini ya, sampai online resource ya, sampai ngeliat materinya. Sekilas kita lihat materinya. Pertama di materi itu, nah ini live booknya tadi ada di sini ya, live alamat websitenya. Nanti bisa diklik langsung aja. Terus mana sih? Nah ini, who should read this book. Nah, jadi buku ini memang ditargetkan untuk semester atas, kelas semester atas paralel computing. Tapi semoga kita masih bisa mengikuti dan memahami meskipun tidak semua materi. Gitu ya. Terus ini kalau yang tadi di bab 1 itu sudah seharusnya sih sudah pernah kita baca dan kita jelaskan di semester yang sebelumnya.
Nanti, tapi kalau untuk sampel-sampel ini nanti coba akan saya kasih apa ya? Saya akan coba ininya skrip yang ada nanti untuk menjalankan proses paralel computingnya yang di bab 1. Terus ya, jadi hampir sama, bab 1 hampir sama dengan tadi yang kita share di materi apa? Materi mata kuliah sebelumnya sama yang tadi di yang dari situs HP tadi tentang parallel computing dan pengertian-pengertiannya. Nah, nanti tugasnya kalau untuk tugas sudah mau tugas ya. Yang nanti saya bikinkan tugas diskusi ya di sini. Ini pertanyaannya yang nomor 4 ini tentang proses. Ada, jadi nanti saya akan artikan, akan saya tuliskan dalam bahasa Indonesia. Kemudian ini penyelesaiannya ada di halaman ya berapa sih? Saya agak lupa tadi. Di halaman ini. Nah, ini. Di halaman nah ini dari halaman ini 131 satu ya ini 131 ini nanti ada membahas tentang nah ini kan contohnya terus dan ini untuk menjawab pertanyaan yang B di exercise tadi. Nanti saya akan berikan juga halaman berapanya untuk menjawab exercise yang akan diberikan. Ya, nanti saya akan tambahkan di bagian tugas ya exercise-nya. Biar bisa didiskusikan bersama. Jadi untuk bab 1 ini sudah kita pelajari, tinggal kita mengerjakan exercise yang saya rasa nanti perlu ada yang perlu exercise yang bisa didiskusikan, kita diskusikan. Terus di bab 2 adalah kita persiapan untuk menjalankan programnya, mencoba menjalankan programnya. Jadi saya tidak menyuruh Anda membuat program, tapi kita jalankan saja program yang ada. Kebetulan di sini pakainya C. Saya sebelumnya sudah coba cari yang Python. Ini sih Python saya biar lebih mudah dipahami. Tapi nyari yang dalam bentuk buku tidak ada. Nanti tapi kalau misalnya Anda mau mencari yang Python harus ada nggak? Saya kurang tahu juga. Tapi memang kalau di buku-buku itu banyakkan dia bahasa C sama bahasa Fortran biasanya. Tapi Fortran udah terlalu jadul ya. Nah, kita pakainya C. Terus yang perlu Anda kerjakan adalah persiapan untuk bisa mencoba menjalankan programnya. Nih. Kalau kita lihat di GitHub-nya, nah ini kalau kita lihat di GitHub-nya, sebentar saya hilangin dulu ya. Jadi nanti ada di bukunya adalah alamat GitHub-nya di bab 2 itu.
source code-nya. Nanti saya kasih juga di nah, kalau Anda lihat GitHub-nya itu bisa berjalannya bisa macam-macam. Bisa pakai VirtualBox, bisa pakai Docker, bisa pakai Linux, atau bisa pakai macOS. Windows ada nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada Windows? Karena nggak ada compilernya. Nggak ada compilernya yang C kan biasanya kan adanya di Linux, kalau nggak di Linux di OS X gitu. Nah, jadi ya kita jalan ini pakai Linux, kalau nggak pakai OS X. Masalahnya nanti di ini ya, di mau nggak mau harus download image, atau dan itu lumayan besar, semoga image-nya bisa Anda download semua, bisa Anda download. Atau kayaknya kemarin semester lalu sudah pernah jalanin VirtualBox nggak? Kayaknya belum ya? Kayaknya belum. Nah, berarti Anda harus download image. Atau yang paling mudah itu saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Jadi Anda bisa pilih pakai VirtualBox atau pakai Docker, atau pakai Linux langsung, install Linux langsung, atau pakai Mac. Kalau semester kemarin cuma itu Pak, buka VirtualBox terus install OS-nya apa lupa. OS-nya kemarin kayaknya ini ya, Bupi Linux kayaknya ya, yang ringan ya. Iya. Iya. Nanti mau nggak mau harus download yang Ubuntu. Nah, ini kan di sini sudah ada Ubuntu-nya. Gitu. Sudah ada petunjuknya yang Ubuntu. Atau mau pakai Docker juga boleh. Nah, semoga nanti nggak ada masalah buat download Ubuntu-nya. Terus ya nanti kita pelan-pelan kita coba aja dulu. Saya coba contohkan yang Docker ya. Contohin yang Docker. Kemarin enaknya kalau pakai Docker itu dia sudah ada langsung, jadi nggak perlu setting lagi, nggak perlu setting library lagi, nggak perlu setting yang lain-lain, karena dia karena si bukunya, dari bukunya sendiri sudah menyediakan Dockernya, jadi tinggal download. Ya, Docker misalnya ini. Nah, terus kita download dulu Dockernya. Pakai bentar, saya demokan dulu caranya. Gimana ya? Wah, lupa. Saya juga baru coba kemarin soalnya. Contohnya ini ya, contohnya share dulu Dockernya. Share dulu Dockernya ya, share dulu Dockernya. Ya, nanti akan saya bikinkan juga kalau misalnya sudah mau menginstal Docker atau ini, atau mana sih Dockernya? Oh, bukan. Kalau mau menginstal, kalau sudah mau menginstal, mau praktek menjalankan aplikasinya, saya kasih panduannya juga nanti. Saya coba dulu. Ini contohnya Dockernya. Jadi Dockernya sudah saya download, terus dijalankan.
Kalau mau cari Dockernya bisa dicari di sini ya, gue ingat. Sebentar. Nah, Dockernya itu dia si bukunya ini, dari bukunya ini sudah memberikan mana Dockernya? Ini. Nah, ini. Ini sudah ada 10 sesuai dengan jumlah chapternya. Dari ini sudah lengkap. Kita tinggal pakai kontainernya kita tinggal pakai, download, pakai itu. Nanti kita tinggal download, kita pakai. Contohnya pakai Docker ini, contohnya saya sudah download yang chapter 2 ya. Chapter 2. Agak repotnya pakai Google Meet. Sharingnya mesti sering lupa. Nah ini. Terus ini Dockernya ya. Dockernya sudah di-download. Terus nanti saya akan kasih tahu juga cara download Dockernya kalau mau pakai Docker, kalau mau pakai pakai VirtualBox nanti coba saya coba juga. Kalau VirtualBox saya belum pernah nyoba soalnya. Ini tinggal jalanin. Terus kalau mainan Docker itu yang penting Anda bisa command line. Pakai bash. Terus nah di sini sudah ada file-filenya yang chapter 2. Jadi kita tinggal pakai. Misalnya mesti bolak-balik ya. Mesti bolak-balik. Nah, terus di sisi ininya, di sisi panduannya, cara menjalankan aplikasinya juga sudah ada. Nah ini kan sudah ada cara jalaninnya ya. Nah ini tinggal diikuti aja. Di folder listing 1 misalnya, cara jalaninnya kayak gini. Di folder listing 2, cara jalaninnya kayak gini. Sudah ada. Tinggal nge-build aja, nge-build dulu. Di-build dulu, terus baru dijalankan. Build-nya bisa baca readme juga. Mana build-nya ya? Nah ini kan. Build run-nya dengan ini. Ada run-nya. Nah, jadi tinggal menjalankan sebenarnya. Terus kita bisa buka filenya. Nanti filenya ini juga dibahas di sini. Di bukunya juga akan dibahas tentang scriptnya. Jadi kita nanti proses perkuliahannya harapan saya dengan pakai buku bisa lebih terarah, terus bisa lebih jelas ini fungsinya apa, masing-masing baris scriptnya itu. Terus kalau mau melakukan modifikasi, mana yang harus dimodifikasi, dan nanti ujung-ujungnya biar bisa lebih bermanfaat perkuliahannya. Kalau Anda paling tidak kalau untuk melanjutkan ke distributed computing dan ke apa ya, ke mata kuliah yang di atasnya yang ada misalnya kalau di cloud itu ada TensorFlow namanya, atau nanti disebut parallel computing programmingnya yang kayak TensorFlow, ada Hadoop dan yang buat big data itu kan dia kan butuh parallel processing, karena nggak bisa yang misalnya pakai high performance computing juga. Nah, dia kan perlu
komputer proses paralel, nggak bisa sendiri, nggak bisa laptop satu komputer aja, nggak bisa, karena akan memproses banyak data. Nah, harapannya dengan mempelajari parallel computing ini bisa dasar-dasarnya, jadi bisa tahu apa yang terjadi dan apa yang terjadi di proses pemrosesan paralel. Gitu. Oke, sampai di sini. Nanti akan saya ini ya, saya share mungkin minggu depan ya, cara menggunakan ini, cara menggunakan repositorinya dan cara menginstal menggunakan VirtualBox dan Docker-nya. Kalau Docker ini tadi kemarin saya cek mana ya? Ini. Namanya apa sih? Kalau di Docker itu ukurannya relatif lebih kecil dan bisa langsung dipakai. Karena si yang membuat buku sudah menyeting langsung kebutuhan image-nya. Tapi contohnya ini ya. Nah, ukurannya ini sekitar 950 MB. Semoga semua bisa download ya. Kalau nggak bisa download, nanti bisa ditanyakan caranya. Kalau ada yang bermasalah gitu. Mungkin saya kalau nggak bisa pun mentok misalnya koneksinya susah, nanti saya bantulah. Misalnya ngirimkan image, ngirimkan nanti pakai dipaketin, bisa pakai ngirim flash disk ini bisa juga ya. Yang penting bisa terlaksana. Kalau misalnya Anda kesulitan download, tapi semoga tidak ya. Semoga tidak. Kalau Docker-nya sendiri, kalau Docker itu ukurannya sekitar, Anda bisa cari di Google-nya Docker gitu, Docker for Windows, Docker desktop, itu kalau nggak salah ukurannya sekitar 400 megaan. Docker desktop. Nah, ini. Docker desktop, kalau tidak salah, ukurannya itu 400 megaan Docker desktop. 350 400 mega. Nah, enaknya pakai Docker itu dia karena native ya, native. Jadi dia seolah-olah menggunakan misalnya menggunakan maksimal RAM dan maksimal prosesor yang ada di laptop masing-masing. Jadi nggak perlu disetting-setting lagi. Bedanya itu. Kalau pakai VirtualBox kan kita mesti nyeting lagi. Kalau VirtualBox juga image-nya saya kurang tahu dia sudah menyediakan apa belum. Kayaknya sih belum ya. Baca dulu. Ya, kalau bedanya dengan si VirtualBox, Anda mesti download Linux dulu kosongan, terus install sendiri dulu. Harus tahu komen Linux-nya, apt-get-nya. Meskipun di sini sudah ada panduannya ya, tinggal dicopas sih sebenarnya. Di panduannya juga ada nih. Sudah ada skripnya buat mengambil library yang dibutuhkan untuk menjalankan skripnya, buat mengompil skripnya. Karena C dia harus compile dulu ya. C itu compile, beda dengan Python, tinggal langsung jalankan. Kalau C itu mesti di-compile dulu biar jadi binary baru dijalankan binary-nya. Jadi compile dulu. Nah ini yang Ubuntu. Nanti saya coba juga. Saya belum sempat coba ya kalau yang Ubuntu. Gitu. Saya rasakan sendiri kalau saya menerangkan lewat
Google Meet seperti ini sepertinya juga kurang ini ya, kurang efektif karena eh, harus bolak-balik ke share screen, terus juga tidak kayaknya sih lebih karena juga materinya juga banyak, jadi lebih mungkin nanti saya coba pakai video aja materinya, soalnya pakai video. Kalau dia mau diterangkan pakai video, kecuali nanti kalau ada sesi-sesi yang diperlukan untuk nyoba bareng-bareng, itu yang sesi-sesi tertentu nanti kita bisa go live bersama-sama. Tapi kalau untuk penyampaian materi mungkin lebih enaknya dibaca, saya berikan ringkasan materi terus bisa dibaca, terus bisa langsung dipraktekkan di di skripnya. Jadi biar sinkron antara materi dan dicobakan seperti apa sih modelnya. Nah, semoga nanti setiap minggunya saya bisa memberikan materi dengan baik. Terus nanti kalau misalnya karena kita sama-sama baca ya, saya juga baru baca materinya. Jadi karena kita masih sama-sama membaca, nanti misalnya Anda menemukan hal-hal yang mungkin dari saya menerangkan materi kurang tepat atau ada hal yang kurang belum dijelaskan, terus Anda ingin tanya, Anda baca bukunya, silakan langsung ditanyakan aja. Boleh lewat WA atau Discord, pakai Discord aja boleh, langsung di Discord aja ditanyakan kalau ada hal-hal yang sekiranya saya belum sampaikan, terus Anda masih bingung, nanti kita bisa bahas bersama. Kalau saya tahu ya saya jawab, kalau saya belum tahu ya nanti kita cari bersama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Terus seperti biasa ya, nanti setiap minggu saya juga minta feedbacknya. Kebetulan karena ini saya tidak ada tim teaching, jadi feedbacknya bisa sampai UAS. feedbacknya hampir sama-sama kayak semester yang lalu. Dan ini saya sendiri nanti bisa sampai UAS feedbacknya. Gitu. Juga saya rasa untuk ini ringkasannya. Sebenarnya sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kok diam aja? Bingung, Pak. Jangan-jangan pada tidur semua. Bingung. Bingung. Semuanya. Semuanya. Gambaran materi yang begitu mengagumkan, Pak. Bingung. Fungsinya apa sih, Pak, sebenarnya materi ini itu? Fungsinya itu Iya. tahu ya, saya kok juga ini materi kalau di cuannya semangat, Pak. Apa? Arahnya kalau nanti fungsinya ada cuannya semangat pasti, Pak. Cuan. Ini sebenarnya nanti kita kalau misalnya Anda sudah main ke big data, nanti pernah dengar big data ya? Istilah big data. Iya. Main ke nyoba-nyoba ke bukan para sih. Ini pemaparan. Misalnya kayak ada data Anda jadi mengolah gambar yang besar sekali, misalnya ini ya, gambar ini, gambar black hole misalnya, black hole image, nah, itu kan besar itu, big data itu kan, black hole. Lihat gambarnya ya, saya juga.
Nah ini kan gambar yang ini kan. Nah dia memproses gambarnya, ini ukurannya berapa? Ini berapa tera ya? Sekian peta apa ya ini? Nah ini kan, 5 petabyte. Nah ini kan nggak mungkin bisa kalau untuk data-data yang sangat besar, nggak mungkin bisa diproses di satu komputer. Nah jadi harus diproses di beberapa komputer. Jadi antar komputer itu nanti saling berkomunikasi untuk memproses sebuah data. Jadi kayak gitulah. Nah itu adalah parallel computing. Aplikasinya ya ada banyak nanti kalau sudah kalau sudah tahu di dasar-dasarnya di parallel computingnya, nanti harapannya kalau misalnya Anda menggunakan model big data, Anda sudah tidak canggung lagi. Proses big data, bukan cuma big data ya, nanti ada AI juga, kalau deep learning juga. Ya kan kalau misalnya data yang sebenarnya itu biasanya kalau satu komputer tok nggak cukup buat memprosesnya, jadi mesti beberapa komputer. Nah, kira-kira begitu. Kalau saya ditanya pernah nggak saya mengaplikasikan parallel computing ini buat the next step-nya, ya nggak pernah juga. Sama kayak kalian juga nggak pernah. Wong baru pertama kali belajar juga kok. Ya sama aja. Nah, makanya tadi semoga paling nggak bisa kita pelajari bersama-sama bukunya, dan nanti semoga bisa bermanfaat buat kedepannya, buat Anda nanti di pembelajaran ke depan, atau mungkin ketika mau melakukan penelitian atau mau melanjutkan ke S2 atau penelitian ke S3 gitu. Ya, semoga ya. Tapi paling tidak bisa mengikuti, terus tidak harus bisa. Saya juga baru belajar. Paling tidak mengikuti perkuliahannya, mengumpulkan tugas, terus mengumpulkan tugas, mengumpulkan kuliah, apalagi ya. Mengikuti UTS dan UAS-nya. Kalau ada kendala silahkan langsung laporan, jangan diem aja. Jadi biar saya tahu misalnya ada kendala sakit kah, atau misalnya laptop rusak kah, atau nggak bisa download, atau bagaimana, silahkan langsung laporan saja, jangan diem aja. Jadi saya biar tahu ada masalahnya di mana. Nanti terus ya minimal paling nggak dapat nilai ya, manfaatnya dapat nilai. Kalau sudah mengikuti semua kan nggak mungkin dong saya ngasih C, itu nggak mungkin, pasti minimal B lah gitu. Kalaupun saya ngasih C, saya langsung diingatkan, Pak, saya sudah ngerjain tugas, sudah diskusi meskipun nggak bisa, saya sudah usaha absen terus gitu. Nah, misalnya saya ngasih C juga, saya tolong diingatkan, saya bisanya mungkin lupa gitu. Nah, nanti akan saya perbaiki nilainya. Kira-kira begitu ya. Iya, Pak. Ya, semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Ini siapa yang mau nanya, silakan. Aplikasi berat nggak? Kalau pakai Docker nggak berat. Mungkin Dockernya siapa tadi yang ini? Kalau Dockernya itu paling cuma berapa Docker ya minimal ya? Bentar. Oh ya. Oke. Dockernya berapa ya minimal ya? Paling cuma RAM 1 GB sih kayaknya butuhnya. Minimal ya, RAM 1 GB apa 2 GB gitu udah cukup. Harusnya kalau RAM-nya 4 GB ya insya Allah cukup ya. Insya Allah cukup. Ya, semoga bisa lancar semua lah menjalankannya. Atau nanti kalau mau ekstrim lagi, Anda bisa pakai AWS sebenarnya. Kalau misalnya malas pakai Docker, bisa pakai AWS. AWS-nya dipakai.
Kan kita kan sudah punya AWS tuh. Ini sampai Desember. Nah ini bisa juga pakai ini. Jadi pakai VM di AWS, Anda nginstalnya tinggal jalankan. Saya baru ingat bisa pakai Docker, bisa pakai VirtualBox, atau misalnya kalau mau remote aja, nggak mau pakai itu, bisa pakai AWS. Gimana chapter tuh? Satu ya. Nah, AWS, terus Anda jalankan ini, nanti jalankan scriptnya ini. Udah selesai. Nanti jalan dia. Nah, nanti compile-nya di AWS ini. Perkara AWS-nya berat apa enggak ya urusan AWS-nya. Bisa juga kayak gitu ya. Ya nantilah kita coba bareng-bareng. Mana yang enaknya. Saya baru ingat nanti kalau misalnya laptopnya nggak mau pakai laptop, bisa coba pakai AWS. Oke ya, kalau sudah nanti kita komunikasi lagi di Discord. Perlu diingat ini materinya meskipun cuma 2 SKS dan siang-siang, tapi kita nanti untuk belajarnya bisa di luar jam-jam ini. Maksudnya Anda kalau misalnya butuh tanya, tidak harus menunggu jam-jam sekarang, bisa tanya kapan aja. Bisa tanya kapan aja di Discord, paling enak ya. Di Discord nanti karena nanti bisa dibaca juga dengan teman-teman oleh teman-teman yang lain. Tuh, silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau disampaikan atau didiskusikan hal-hal yang masih nggak ngerti, bisa kita diskusikan di Discord. Ya. Oke, demikian saja untuk pertemuan kali ini. Ini udah saya rekam belum? Oh, udah saya rekam. Nanti rekaman ini juga akan saya share juga. Semoga perkuliahannya bisa selalu lancar dan materinya bisa bermanfaat kelak di perkuliahan-perkuliahan yang lain. Demikian dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan. Waalaikumsalam.